Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi matematika ekonomi. Nama saya Meredith Cornelia Goni dengan NIM 64251993. Dan bersama anggota kelompok saya, Alia Zahwa Sakina, Lawrence Nazara, dan Salsabila Raihanun. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas beberapa materi, yaitu saya sendiri akan membahas tentang baris dan deret aritmatika, Alia Zahwa akan membahas baris dan deret geometri, Lawrence akan membahas persamaan linear, dan Salsabila akan membahas materi matriks. Baik, saya akan memulai pembahasan pertama yaitu mengenai baris dan deret aritmatika. Barisan adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya. Setiap bilangan dalam barisan disebut suku. Contohnya seperti 2, 5, 8, 11, dan 14. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa bilangan-bilangan tersebut memiliki pola yang teratur. Selanjutnya ada barisan aritmatika, yaitu barisan yang mempunyai selisih tetap antara dua suku yang berurutan. Selisih tersebut disebut beda atau dilambangkan dengan huruf B. Misalnya, pada barisan 2, 5, 8, 11, dan 14, setiap suku bertambah 3. Karena selisihnya selalu sama, maka termasuk ke dalam barisan aritmatika dengan beda 3. Untuk mencari suku tertentu dalam barisan aritmatika digunakan suku rumus ke N, atau UN sama dengan A tambah N min 1 kali B. Keterangan dari rumus tersebut, A adalah untuk suku pertama, B adalah beda, dan N adalah nomor suku yang dicari. Rumus ini mempermudah kita dalam menentukan suatu suku tanpa harus menulis seluruh barisan terlebih dahulu. Selain barisan, ada juga deret aritmatika. Deret aritmatika adalah penjumlahan dari suku-suku pada suatu barisan aritmatika. Contohnya seperti 2 tambah 5, tambah 8, tambah 11, dan tambah 14. Untuk menghitung jumlah beberapa suku pertama digunakan rumus deret aritmatika. Sn sama dengan N bagi 2, buka kurung 2 kali A tambah N min 1 kali B. Melalui rumus tersebut, perhitungan jumlah suku menjadi lebih cepat dan praktis dibandingkan menjumlahkan suku satu persatu. Sekarang kita masuk ke contoh soal barisan aritmatika. Soalnya adalah menentukan suku ke-10 dari barisan 4, 7, 10, dan 13, dan seterusnya. Maka di sini diketahui A sama dengan 4, B sama dengan 3, dan N sama dengan 10. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, U10 sama dengan 4 ditambah 10 kurang 1 dikali 3. U10 sama dengan 4 ditambah 9 dikali 3, lalu 4 ditambah 27, dan U10 menjadi 31. Jadi, suku ke-10 dari barisan tersebut adalah 31. Selanjutnya, contoh soal deret aritmatika. Soalnya adalah menghitung jumlah 8 suku pertama dari 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Maka diketahui A sama dengan 3, B sama dengan 3, dan N sama dengan 8. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus, S sama dengan 8 sama dengan 8 dibagi 2 dikali 2 kali 3 ditambah 8 min 1 dikali 3. Maka sama dengan 4 dikali 6 tambah 21. Hasilnya adalah 4 dikali 27 dan sama dengannya 108. Jadi jumlah 8 suku pertama adalah 108. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa barisan memiliki pola bilangan, deret merupakan penjumlahan dari barisan, dan barisan aritmatika memiliki beda yang tetap. Dengan memahami rumus-rumus tersebut, kita dapat menyelesaikan berbagai soal matematika dengan lebih mudah dan cepat. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai
baris dan deret aritmatika. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh Alia Zahwa mengenai baris dan deret geometri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Zawa Sakina dengan NIM 64252190. Saya dari kelompok 2. Setelah kita mendengarkan penjelasan tentang baris dan deret aritmatika yang sudah dijelaskan oleh kelompok saya sebelumnya, sekarang giliran saya yang akan menjelaskan tentang baris dan deret geometri. Apa itu baris geometri? Barisan geometri adalah susunan bilangan yang setiap sukunya diperoleh dengan cara mengalihkan suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap yang disebut rasio atau kita bisa melambangkan dengan R. Eh, Setiap angka dalam barisan ini disebut suku atau dilambangkan dengan UN. Nah, perbedaan antara barisan geometri dan juga aritmatika. Jangan sampai tertukar dengan baris aritmatika ya teman-teman. Eh, Perbedaan utama antara barisan aritmatika dan barisan geometri terletak pada cara perubahan setiap sukunya. Barisan aritmatika bertambah atau berkurang dengan penjumlahan atau mereka menggunakan beda tetap. Artinya setiap suku diperoleh dengan menambahkan nilai yang sama pada suku sebelumnya. Sedangkan barisan geometri berubah dengan perkalian atau mereka menggunakan rasio tetap, yaitu setiap suku diperoleh dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan bilangan yang sama. Next, cara menentukan rasio. Rasio atau yang bisa dilambangkan dengan R adalah perbandingan antara dua suku yang berurutan dalam barisan geometri. Rumus rasio yaitu R sama dengan UN per UN min 1. Di sini ada contoh, diketahui barisan 2,6,18,54, titik titik titik. Nah, yang ditanyakan adalah carilah rasio. Berikut cara penyelesaiannya, yaitu eh, rasio sama dengan UN per UN min 1. UN ini adalah 6, diambil dari sini, dan UN min 1 adalah di sini. 6 per 2 sama dengan 3. Jadi rasio dari barisan 2,6,18,54, titik-titik adalah 3. Lanjut. Nah, rumus umum barisan geometri. Jadi rumus umumnya yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. A adalah suku pertama, R adalah rasio, N adalah jumlah suku. Nah, di sini ada contoh soal barisan geometri. Diketahui barisan bilangan geometri terdiri dari 3,6,12,24, titik titik titik. Pertanyaannya adalah carilah suku ke-10 atau U10. Kita bikin diketahui barisan geometri 3,6,12,24, titik titik titik. Nah, eh, kita identifikasi dulu suku pertama atau A-nya kan ini di awal yaitu 3, lalu lalu rasio 6 dibagi 3 sama dengan 2, berarti rasionya adalah 2. Nah, ditanya suku ke-10. Nah, kita bisa gunakan rumus ini, rumus yang sebelumnya kita pelajari. Lalu berikut langkah-langkah penyelesaiannya, yaitu U10 sama dengan A-nya taruh 3 kali 2 pangkat 10 min 1. Lalu 10 min 1-nya dijumlah, U10 sama dengan 3 kali 2 pangkat 9.
lalu 2 pangkat 9-nya dijumlah, U10 sama dengan 3 kali 512. Jadi jawaban dari suku ke-10 barisan geometri tersebut adalah 1536. Nah, lanjut kita ke deret geometri. Jadi, deret geometri adalah penjumlahan dari suku-suku dalam barisan geometri. Deret di sini disimbolkan dengan S. Contohnya adalah eh, barisan aritmatika 2,4,8,16. Jadi 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 dan juga seterusnya. Lalu ada rumus deret. Kita menggunakan rumus umum yaitu Sn atau jumlah n suku pertama sama dengan A dalam kurung R pangkat n min 1 per R min 1. Sini ada keterangan Sn yaitu jumlah n suku pertama deret UN adalah suku ke n dalam barisan. Jadi eh, A adalah suku pertama, R adalah rasio, dan N adalah baiknya suku. Lalu ada contoh soal deret geometri. Soalnya yaitu suatu barisan geometri yaitu 2,6,18,54. Nah, carilah jumlah 5 suku pertama atau S5 dari deret tersebut. Kita identifikasi dulu. A-nya yaitu ada 2, kita cari dari sini 2, dan rasionya 6 dibagi 2 sama dengan 3, dan N-nya adalah 5. Kita gunakan rumus umum yang tadi, Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N min 1 per R min 1. Lalu langkah-langkah penyelesaiannya yaitu S5 sama dengan 2 dalam kurung 3 pangkat 5 min 1 per 3 min 1. Lalu 3 pangkat 5 dan juga 3 min 1 dijumlahkan. Jadi S pangkat 5 sama dengan 2 dalam kurung 2 4 3 min 1 per 2. Lalu lanjut S5 sama dengan 2 kali 2 4 2 per 2. Jadi jawabannya adalah S5 sama dengan 2 4 2. Sekian penjelasan dari saya mengenai baris dan deret geometri. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu teman-teman semua yang sudah mendengarkan penjelasan saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo semuanya, saya Lawrence Nazara dengan NIM 642520007. Saya dari kelompok 2. Nah, sebelumnya kelompok saya telah memaparkan materi mengenai baris dan deret aritmatika serta baris dan deret geometri. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang linear, yang dimana linear itu sebagai salah satu konsep dasar yang penting dalam matematika ekonomi, dalam eh, khususnya menganalisis hubungan antar variabel. Nah, dalam pembahasan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dasar linear, sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV, serta beberapa metode penyelesaiannya. Baik, mari saya akan mulai. Nah, yang pertama, apa itu linear? Kata linear berasal dari bahasa Latin linearis yang berarti garis. Dalam konteks umum, linear merujuk pada sesuatu yang memiliki bentuk garis lurus atau mengikuti pola yang konsisten dan berurutan. Secara fisik, bentuk dan objek
Disebut linear jika bentuk atau arah pergerakannya menyerupai garis lurus. Misalnya, gerakan linear adalah gerakan dalam satu arah tanpa adanya belokan. Dalam konteks matematika dan ilmu pengetahuan, istilah linear sering digunakan untuk menggambarkan hubungan yang proporsional antara dua variabel. Jika suatu grafik menunjukkan garis lurus, maka hubungan tersebut disebut dengan hubungan linear. Misalnya seperti persamaan linear Y sama dengan M kali X ditambah C, yang menunjukkan bahwa perubahan satu variabel akan menghasilkan perubahan tetap pada variabel lain, tergantung pada koefisiennya. Konsep linear ini sangat penting dalam aljabar, fisika, ekonomi, dan berbagai bidang lainnya. Selain itu juga, secara figuratif, kata linear juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana untuk menyatakan alur yang terstruktur, tidak rumit, dan tidak bercabang. Yang misalnya dalam penulisan cerita, alur linear berarti cerita disampaikan secara kronologis dari awal, tengah, hingga akhir tanpa flashback atau lompatan. Nah, sekarang kita akan masuk pada sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Nah, dalam konteks ini kita akan menggunakan empat metode, yaitu pertama metode eliminasi, kedua metode substitusi, ketiga metode campuran, dan yang terakhir yaitu metode grafik. Baik, kita akan masuk ke metode eliminasi. Metode eliminasi ini merupakan teknik penyelesaian sistem persamaan dengan cara menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel X atau Y melalui penjumlahan atau pengurangan persamaan. Sebagai contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X ditambah 2Y sama dengan 1 dan 3X dikurang Y sama dengan 10. Terlebih dahulu saya sampaikan bahwa soal berikut akan kita gunakan dalam 4 metode penyelesaian, yaitu pertama metode eliminasi, kemudian metode substitusi, kemudian metode campuran, dan yang terakhir metode grafik. Nah, karena kita masuk ke metode eliminasi, maka kita akan mengeliminasi X terlebih dahulu. Jadi, kita harus perhatikan nilai X-nya. Jadi, karena angka di atas berbeda dengan angka di bawah, maka angka di atas akan kita kalikan dengan angka yang di bawah supaya nilai X-nya akan hilang atau 0. Jadi angka yang di atas kita kalikan 3 dan angka yang di bawah akan kita kalikan 1. Jadi 3X, jadi X dikali 3 sama dengan 3X. 2Y dikali 3 sama dengan 6Y. Dan 1 dikali 3 sama dengan 3. Nah, yang di bawah 3X dikali 1 sama dengan 3X. Min Y dikali 1 sama dengan min Y. Dan 10 dikali 1 sama dengan 10. Maka setelah itu kita harus melakukan pengurangan. Di mana 3X dikurang 3X habis, artinya X-nya tidak ada. Dan 6Y dikurang 6Y sama dengan 7Y. Kenapa jadi 7Y? Karena negatif dikali negatif, maka hasilnya positif. Jadi 6Y ditambah Y sama dengan 7Y. Dan selanjutnya 3 dikurang 10 hasilnya min 7. Nah, kita akan melakukan pemindahan ruas di mana Y sama dengan min 7 dibagi 7, maka Y sama dengan hasilnya min 1. Setelah kita mengeliminasi X, maka kita akan mengeliminasi Y, di mana X ditambah 2Y sama dengan 1,
dan 3x dikurang Y sama dengan 10. Jadi karena kita mengeliminasi Y, maka kita harus memperhatikan angka di depan Y. Di sini angkanya berbeda, di mana angka di atas yaitu 2Y dan di bawah min Y atau 1Y, min 1Y. Maka angka yang di atas akan kita kalikan 1 dan angka yang di bawah akan kita kalikan 2. Jadi X dikali 1 sama dengan X, 2 dikali 1 sama dengan 2Y, dan 1 dikali 1 sama dengan 1. Dan kemudian 3X dikali 2 sama dengan 6X, min Y dikali 2 sama dengan min 2Y, dan 10 dikali 2 sama dengan 20. Nah, sebelum kita lakukan pengurangan, terlebih dahulu kita harus memperhatikan angka-angkanya. Jadi, karena kita mengeliminasi Y atau kita menghilangkan nilai Y, kita harus memperhatikan angka Y. Di mana kalau kita melakukan pengurangan seperti saat kita mengeliminasi X, maka hasil dari nilai Y ada. Jadi, tidak habis. Nah, coba kita perhatikan. Misalnya 2Y dikurang min 2Y sama dengan, berarti min dikali min hasilnya positif. Jadi 2Y ditambah 2Y hasilnya 4. Maka eh, agar hasilnya 0, maka kita lakukan penjumlahan. Jadi 2Y ditambah min 2Y sama dengan 0. Nah, jadi kita berlakukan ke semua bilangan pada pengeliminasian Y, penjumlahan. Jadi X ditambah 6X sama dengan 7X, dan 2Y ditambah min 2Y sama dengan 0. Artinya nilai Y habis. Dan 1 ditambah 20 sama dengan 21. Maka selanjutnya kita melakukan pemindahan ruas, di mana X sama dengan 21 dibagi 7, hasilnya 3. Nah, himpunan penyelesaian dalam metode eliminasi yaitu 3, min 1. Baik, berikutnya kita masuk ke metode substitusi, di mana substitusi itu artinya menggantikan, di mana satu variabel dari satu persamaan ke persamaan lainnya. Sebagai contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X ditambah 2Y sama dengan 1 dan 3X dikurang Y sama dengan 10. Nah, kita akan mensubstitusikan persamaan pertama terlebih dahulu. Nah, di mana X ditambah 2Y sama dengan 1 akan kita ubah menjadi X sama dengan 1 dikurang 2Y. Jadi, karena kita mensubstitusi persamaan pertama, akan kita substitusikan ke persamaan kedua, di mana nilai X tadi sama dengan 1 dikurang 2Y ke 3X dikurang Y sama dengan 10. Maka hasilnya 3 dikali dalam kurung 1 dikurang 2Y dikurang Y sama dengan 10. Nah, kita akan mengalihkan yang di dalam kurung, di mana 3 kali 1 sama dengan 3. 3 dikali min 2 sama dengan min 6Y. Dan dikurang Y sama dengan 10. Jadi 3 dikurang 3 min Y dikurang Y sama dengan min 7Y. Jadi hasilnya 3 dikurang 7Y sama dengan 10. Nah, kita melakukan pemindahan ruas. 7 di min 7 sama dengan 10. Yang tadi nilai 3-nya positif, karena kita melakukan pemindahan ruas jadi negatif. Jadi min 7 sama dengan 10 dikurang 3 dan sama dengan 7. Dan Y sama dengan, kita akan melakukan pemindahan ruas lagi. Y sama dengan min 7 dibagi 7, di mana Y sama dengan
min 1. Nah, selanjutnya karena kita sudah mendapatkan nilai Y, maka kita akan mensubstitusikan nilai Y ini ke nilai X tadi, di mana Y sama dengan min 1 ke X sama dengan 1 min dikurang 2Y, di mana X sama dengan 1 dikurang 2 dikali dalam kurung min 1, di mana X sama dengan 1 ditambah 2, dan hasilnya X sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya 3, min 1. Nah, selanjutnya kita akan melakukan metode campuran. Metode campuran ini yaitu gabungan atau hybrid adalah teknik penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel yang menggabungkan metode eliminasi tadi dan metode substitusi yang barusan kita kerjakan. Sebagai contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X ditambah 2Y sama dengan 1 dan 3X dikurang Y sama dengan 10. Nah, karena ini metode campuran, kita eliminasi X terlebih dahulu, di mana X sama dengan X ditambah 2Y sama dengan 1 dan 3X dikurang Y sama dengan 10. Karena ini metode eliminasi, kita akan memperhatikan nilai X-nya, maka di depan X-nya, jadi karena di atas X 1X dan di bawah 3X, supaya sama, kita akan mengalihkan angka yang di atas menjadi 3 dan angka yang di bawah menjadi 1. X ditambah X dikali 3 sama dengan 3X, 2Y dikali 3 sama dengan 6Y, dan 1 dikali 3 sama dengan 3. Dan kemudian angka yang di bawah 3X dikali 1 sama dengan 3X, min Y dikali 1 sama dengan min Y, dan 10 dikali 1 sama dengan 10. Maka kita akan melakukan pengurangan, dan 3X dikurang 3X hasilnya 0 atau nilai X-nya habis. 6Y, positif 6Y dikurang min Y sama dengan 7Y. 3 dikurang 10 sama dengan min 7. Dan kita akan melakukan pemindahan ruas. Y sama dengan min 7 dibagi 7, maka hasil Y-nya sama dengan min 1. Nah, yang kedua, metode substitusi. Kita akan mensubstitusikan nilai Y sama dengan 1 ke X ditambah 2 sama 2Y sama dengan 1. Maka penjumlahannya sebagai berikut. X ditambah 2 dikali dalam kurung min 1 sama dengan 1. Maka maka 2 terlebih dahulu kita akan mengalihkan 2 dikali min 1 sama dengan min 2. Jadi X dikurang 2 sama dengan 1, dan X kita akan melakukan pemindahan ruas. Angka yang kedua yang tadinya negatif, karena kita melakukan pemindahan ruas jadinya positif. Nah, X sama dengan 1 ditambah 2, maka nilai X-nya sama dengan 3. Dan himpunan penyelesaiannya yaitu 3, min 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode grafik, di mana metode grafik ini kita harus mencari titik koordinatnya. Dalam contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X ditambah 2Y sama dengan 1 dan 3X dikurang Y sama dengan 10. Nah, kita lakukan penyelesaian dari persamaan 1 terlebih dahulu, di mana X ditambah 2Y sama dengan 1. Nah, kita misalkan X sama dengan 0, maka X ditambah 2Y sama dengan 1, di mana nilai X-nya tadi 0, maka kita tambahkan 0 ditambah 2Y sama dengan 1.
2Y sama dengan 1, dan kita lakukan pemindahan ruas, jadi Y sama dengan 1/2. Maka kita sudah menemukan titik koordinatnya 0,1/2. Nah, selanjutnya kita misalkan Y sama dengan 0, maka X ditambah 2 dikali dalam kurung 0 sama dengan 0. Jadi kita lakukan penjumlahan, X ditambah 0 sama dengan 1, X sama dengan 1. Maka kita sudah menemukan titik koordinatnya persamaan pertama. Dan selanjutnya kita mencari titik koordinat dari persamaan kedua, di mana 3X dikurang Y sama dengan 10. Kita misalkan X sama dengan 0, maka 3 kali 0 dikurang Y sama dengan 10. Di mana 3 kali 0 tadi 0, dikurang Y sama dengan 10. Jadi min Y sama dengan 10. Agar hasil min Y ini menjadi Y, maka kita akan mengalihkan jadi min 1. Jadi min Y dikali min 1 sama dengan Y, 10 dikali min 1 sama dengan min 10. Maka kita sudah menemukan titik koordinatnya yaitu 0, min 10. Nah, selanjutnya kita misalkan Y sama dengan 0. Maka 3X dikurang 0 sama dengan 10. 3X sama dengan 10. X sama dengan 10/3 atau 10 dibagi 3. Maka hasilnya 10/3 sama dengan 3,33333. Nah, karena kita sudah menemukan titik koordinat dari persamaan pertama dan kedua, maka kita akan membuat grafiknya. Jadi, tadi dari persamaan pertama kita sudah menemukan titik koordinatnya yaitu 0,1/2, di mana X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 1/2. Maka titik koordinatnya di sini. Kemudian di persamaan Y, kemudian di Y ada persamaan kedua yaitu titik koordinatnya 1,0. Berarti titik koordinatnya di sini 1. Nah, kita akan membuat grafiknya jadi di sini. Maka himpunan penyelesaiannya dari persamaan pertama itu 3,-1. Nah, dalam persamaan kedua, titik koordinatnya yaitu 0, min 10. Berarti ini di bawah min 10. Titik koordinatnya min 10 dan nilai Y-nya tadi 3,3. Berarti nilainya di sini 3,33. Kita buat di tengah-tengah. Maka kita tarik garis-garisnya seperti berikut. Jadi kita sudah menemukan himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya, yang terakhir, saya akan membahas materi matriks. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safia Hanun dengan NIM 4252107. Yang pertama ada pengertian matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun secara sistematis berdasarkan baris atau horizontal dan kolom atau vertikal. Membentuk persegi atau persegi panjang, elemen-elemen ini ditempatkan di dalam tanda kurung, baik kurung biasa maupun kurung siku. Contohnya, A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Angka 1 dan 2 berada pada baris yang pertama, sedangkan 3 dan 4 berada pada baris kedua. Selanjutnya ada order matrix. Order matrix menunjukkan banyaknya baris dan kolom yang ditulis dengan format. Contohnya M kali N, dengan keterangan M sama dengan jumlah baris, sedangkan N sama dengan jumlah kolom. Contohnya 2, 5, 7, 1, 4, dan 6. Matriks tersebut memiliki ordol 2 kali 3. Selanjutnya, perkalian antar matriks.
Yang pertama ada mekanisme baris dan kolom. Proses perkalian dilakukan dengan menjumlahkan hasil kali elemen-elemen pada baris matriks pertama dengan elemen-elemen pada kolom matriks kedua yang bersesuaian. Yang kedua ada syarat Odo. Dua matriks hanya dapat dikalikan jika jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua, sehingga menghasilkan matriks baru dengan dimensi baris pertama dan kolom kedua. Yang ketiga ada sifat non-komutatif. Berbeda dengan bilangan biasa, perkalian matriks tidak berlaku bolak-balik. Contohnya A kali B sama dengan B kali A. Kecuali pada kasus khusus seperti perkalian dengan matriks identitas, contohnya A kali I sama dengan A. Selanjutnya ada determinan matriks atau order 2 kali 2 dan 3 kali 3. Yang pertama ada metode perkalian silang. Menghitung determinan matriks 2 kali 2 dengan mengurangkan hasil kali elemen diagonal sekunder dari hasil kali elemen diagonal utama. Yang kedua ada aturan Sarus. Menggunakan metode ekspansi kolom untuk menghitung determinan matriks 3 kali 3 melalui penjumlahan dan pengurangan hasil kali diagonal. Yang ketiga ada sifat determinan. Menentukan eksistensi inverse matriks berdasarkan nilai determinan, di mana matriks dengan determinan 0 disebut dengan matriks singular. Selanjutnya ada determinan matriks. Determinan matriks hanya dimiliki matriks persegi. Rumus matriks itu 2 kali 2 sama dengan determinan A kali B kali C D sama dengan AD dikurang BC. Contoh yang kedua ada determinan 21, 34 sama dengan 24 kurang 13 sama dengan 5. Selanjutnya ada inverse matrix dan sifat-sifatnya. Definisi matriks yang pertama ada matriks inverse, merupakan matriks kebalikan yang jika dikalikan dengan matriks asal akan menghasilkan matriks identitas. Yang kedua ada syarat eksistensi determinan. Sebuah matriks hanya memiliki inverse jika nilai determinannya tidak sama dengan 0 atau bersifat non-singular. Yang ketiga ada sifat transportasi inverse. Hasil inverse dari perkalian dua matriks sama dengan perkalian inverse masing-masing matriks dengan urutan yang dibalik. Selanjutnya ada inverse matrix. Inverse matrix digunakan untuk mencari penyelesaian sistem persamaan. Rumus inverse dari matrix ini adalah 2 kali 2 sama dengan A min 1 sama dengan 1 dibagi AD dikurang BC, atau di dalam kurung D minus B minus C dan A. Selanjutnya ada penerapan matriks. Matriks biasanya digunakan dalam perhitungan ekonomi, grafika komputer, teknik dan teknologi, statistik, dan sistem persamaan linear. Contohnya adalah pengolahan data nilai siswa, pengaturan jadwal, dan pengolahan keuangan. Dan contohnya adalah pengolahan data nilai siswa, pengaturan jadwal, dan perhitungan keuangan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, matriks adalah susunan bilangan dalam baris dan kolom. Yang kedua, matriks memiliki berbagai jenis dan operasi. Yang ketiga, operasi matriks meliputi penjumlahan, pengurangan, determinan, dan inverse. Yang terakhir, matriks sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai bidang ilmu. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman mengenai pengertian, jenis, operasi, serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun penjelasan, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan.